Yeah, that double long lap was the only small mistake I did because I was trying to follow Alex on that moment to make the long lap on the same way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, selamat welcome back to my channel Radio GP. Yang mana pada malam yang berbahagia ini seperti biasa ya, kita ada informasi sedikit tentang Marc Marquez dan seputar MotoGP. Oke, tak perlu panjang lebar karena Mimin semalam nggak buat video ya. Jadi untuk kali ini berbeda sedikit beritanya, apalagi jelang MotoGP. Bukan Austin tapi British, MotoGP British atau Inggris di sirkuit Silverstone, teman-teman ya. Oke, yang mana di sini ya, wow, sekarang Marc Marquez unbelievable, teman-teman ya. Yang mana di sini kabar terkini Marc Marquez menjelang MotoGP British Inggris, teman-teman ya. Yang mana dia mengatakan, kami tiba di Silverstone, waspada, saya yakin Alex Marquez akan lebih cepat, yaitu jadi pernyataan si Marc Marquez ini ya menjelang MotoGP Princes ini, yang mana intinya di sini dia sangat mewaspadai atau was-was dengan kebangkitan Alex Marquez ya. Bahkan si Marc Marquez di sini yakin sekali si Alex Marquez di sirkuit Silverstone dia akan menggila parah ya. Yang mana si Marc Marquez mengatakan, tentu saja kami menunjukkan kecepatan yang baik di semua sirkuit. Qatar adalah salah satu GP terpenting bagi saya. Sekarang kami tiba di Silverstone, di mana saya berharap Alex Marquez akan sangat cepat di sana. Biasanya untuk gaya membalapnya akan lebih baik daripada di sini di Le Mans. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa mendekati pemain-pemain top. Itu targetnya. Dan dan bagi saya target yang paling penting adalah untuk menegaskan kembali apa yang kami coba di Jerez, apa yang kami coba di sini. Alex Marquez memiliki performa yang solid akhir-akhir ini di Silverstone, mengendarai Ducati di jalan yang dijalankan oleh Gresini saat ia finish di urutan ke-6 dalam sprint tahun lalu dan ke-7 di Grand Prix. Pada tahun 2023 ia berhasil melewati kondisi basah sprint untuk meraih kemenangan Sabtu pertamanya dan yang pertama dari kedua kemenangan tahun lalu. Silverstone juga menandai salah satu hasil terbaik dari kampanye berat tahun 2021 bersama Honda bagi Alex Marquez saat ia membawa mesin LCR-nya ke posisi ke-8 ya. Jadi di sini Marc Marquez hanya mewaspadai Alex Marquez aja ya teman-teman. Siapa? Pecco. Jadi di sini Marc Marquez hanya mewaspadai Pecco ya. Sorry ya, untuk saat ini hanya mewaspadai Pecco. Pecco hanya mewaspadai si Alex Marquez ya. Namun si Marc Marquez juga mengatakan dia sangat senang juga, bahkan dia ingin juga kejuaraan ya dari tim-tim lain, atau ada persaingan sengit yang diberikan oleh tim-tim lain ya, seperti Fabio Quartararo sudah menunjukkan performanya sangat luar biasa sekali. Dan Marc Marquez berharap ada tim yang sangat power bisa bersaing ya, di lintasan. Itu yang dikatakan oleh Marc Marquez. Jadi kalau untuk kabar Pecco Bagnaia ya, yang mana Enea Bastianini ini ya, Pecco Bagnaia nggak ada komen sekarang, nggak ada komen ya. Jadi pemujian si Pecco Bagnaia diungkapkan oleh si Enea Bastianini ini, teman-teman. Enea Bastianini ini yang mana dia sudah tahu wataknya si
Peko Bagnaia ya. Dia mengibaratkan Peko Bagnaia ini seperti mesin menggunakan minyak diesel, teman-teman. Jadi lambat panasnya nanti akhirnya akan meledak gitu ya. Jadi ini salah satu salah satu peringatan ya yang diberikan oleh si Enea Bastian ini kepada Marc Marquez secara tidak langsung, teman-teman ya. Yang mana dia mengatakan, kami tahu Bagnaia seperti sebuah diesel, dia terus meningkatkan performanya dan ya kami yakin akan melihatnya dalam kondisi yang lebih baik di setiap balapan. Saya pikir ini akan menjadi kejuaraan yang sangat sulit, di mana dia jelas mengambil resiko, tetapi akan sangat penting untuk membawa pulang hasilnya. Jadi secara tidak langsung si Enea Bastian ini memberi sebuah peringatan kepada Marc Marquez harus mengakui ya, yang mana Peko Bagnaia ini akan menjadi sesuatu yang wow gitu ya. Kita nggak tahu di mana di seri keberapa, kita belum tahu lagi. Yang jelas Enea Bastian ini sangat tahu siapa Peko Bagnaia. Mimin masih ingat sekali apa yang dikatakan oleh Jack Miller ya, yang mana dia mengatakan si Peko Bagnaia itu sangat luar biasa sekali dan dia akan bangkit, dan dia yakin sekali Peko Bagnaia akan bisa menewaskan Marc Marquez, yaitu pengakuan dua rider yang pernah bertandem dengan Peko Bagnaia gitu, teman-teman ya. Jadi di sini Marc Marquez membalas balik, teman-teman, yang mana dia mengatakan, saya tidak takut dengan sirkuit apapun, kata Marc Marquez. Saya tidak takut dengan sirkuit manapun. Setelah MotoGP Qatar, kata si Marc Marquez ya, setelah MotoGP Qatar, yang mana sirkuit yang sangat sulit sekali ditaklukkan oleh Marc Marquez, dan Marc Marquez dulu pernah mengatakan kalau di MotoGP Qatar dia bisa juara, dan untuk sirkuit seterusnya itu akan memudahkan Marc Marquez. Itu seperti itulah hasil bunyinya ya, teman-teman. Walaupun ayatnya kurang tepat seperti Mimin katakan ya, namun bunyinya seperti itu, teman-teman. Jadi hasil dari MotoGP Qatar kemarin, yang mana Marc Marquez keluar sebagai juara. Dan Marc Marquez mau mengatakan, sekarang saya tidak takut dengan sirkuit apapun. Maksud Marc Marquez bukan apa, sekarang dia udah nggak ada feel yang mana wah Silverstone sampai dia demam panggung bla 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 gimana gitu ya, nggak ada lagi. Dia janji sirkuit Qatar atau MotoGP Qatar dia bisa juara, untuk sirkuit selanjutnya sudah memudahkan untuk Marc Marquez ya, maksudnya. Sampai-sampai Gigi Dall'Igna aja mengatakan crashnya si Marc Marquez itu bukan karena faktor motornya, tapi karena faktor kesalahan si Marquez sendiri. Itu Gigi Dall'Igna mengungkapkan seperti itu, teman-teman ya. Dia mengatakan yang mana bukan karena motor, tapi karena si Marquez sendiri, kesalahan Marquez sendiri gitu ya. Oke teman-teman, apalagi itu sajalah teman-teman ya, untuk saja. Oke, untuk sedikit lagi, yang mana pemegang saham utama Bajaj ya, siap turun tangan untuk membantu KTM ya. Jadi untuk ada informasi yang mana Bajaj dari India, teman-teman ya, yaitu motor Bajaj ya. Kalau Mimin panggil Bajaj, bukan Bajaj roda 3, tapi Bajaj seperti Honda GL Pro gitu ya bentuknya. Jadi mereka ingin membantu KTM keluar, yang mana pada tanggal 23 Mei ini ada tenggat waktu yang harus dilunaskan oleh pihak KTM kepada pengkredit utang mereka. Tenggat waktunya sampai tanggal 23 Mei ini, teman-teman. Jadi si perusahaan Bajaj ini menyuntit dana sedikit, yang mana mereka sekarang memiliki saham di KTM, yaitu 74,9% di tim KTM tersebut, yang mana dikuasai oleh tim Bajaj. Ini adalah salah satu
pendonor yang resmi ya, bukan dari kemarin-kemarin yang mana inilah ini tapi mereka belum menandatanganinya. Tapi kalau si Bajat ini nggak asal omong gitu ya, langsung saya mau bantu, terus gitu. Oke lah teman, itu saja untuk informasi kita pada hari yang berbahagia ini, yang mana Mimin nggak sabar lagi kita ingin melihat race MotoGP British Inggris di sirkuit Silverstone. Apakah performa Marc Marquez masih sangat menggila parah atau gimana gitu? Kita saksikan bersama-sama pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.